Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Rahman Masri Tonga, NIM 210104032, mata kuliah Etika Profesi Hukum, dosen Ibu Nopi Herianti, SHIMA, tanggal 7 Juni 2025. Berikut adalah pertanyaan tugas final. 1. Jelaskan perbedaan antara kode etik profesi hukum dengan norma hukum. Penjelasannya disertai dengan contoh-contoh dalam kehidupan masyarakat hukum. Saya akan menjawab perbedaan antara kode etik profesi hukum dengan norma hukum mempunyai kriteria yang berbeda. Yang pertama, kriteria sumber. Kode etik profesi hukum memiliki sumber dari organisasi profesi, sedangkan norma hukum memiliki sumber dari negara. Yang kedua, kriteria ruang lingkup. Kode etik profesi hukum memiliki ruang lingkup anggota profesi hukum, sedangkan norma hukum memiliki ruang lingkup masyarakat umum. Yang ketiga, kriteria kekuatan hukum. Kode etik profesi hukum memiliki kekuatan hukum, tidak mengikat secara hukum, sedangkan norma hukum mengikat secara hukum dengan sanksi yang tegas. Yang keempat, kriteria tujuan. Kode etik profesi hukum bertujuan memperbaiki perilaku profesional, sedangkan norma hukum bertujuan memastikan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Yang kelima, kriteria sanksi. Kode etik profesi hukum memiliki sanksi administratif dan profesional, sedangkan norma hukum memiliki sanksi hukum pidana, hukum perdata, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, hakim mempunyai kode etik sebagai hakim, namun masih banyak juga hakim yang melanggar kode etik. Jelaskan contoh kasusnya yang ada di Indonesia, hakim yang telah melanggar kode etik. Menurut Anda bagaimana penyelesaian kasus etiknya? Contoh kasus yang ada di Indonesia, hakim yang telah melanggar kode etik. Hakim DA terbukti melanggar etik dan diberhentikan tidak dengan hormat. Sedikit latar belakang kasus. Hakim DA ditangkap BNN karena memakai narkotika bersama Hakim YR dan pegawai PN Rangka Bitung Ras yang pernah diminta YR membeli narkotika dan dari Medan. Narkotika berjenis sabu itu kemudian dikirim via jasa kurir paket yang ternyata sudah dikuntit personil BNN. Ketiganya ditangkap BNN Serang 17 Mei 2022. Malam sebelumnya ketiganya mengkonsumsi narkotika di rumah YR. Penangkapan DA menarik perhatian karena dilakukan di gedung PN Rangkas Bitung. Dalam persidangan YR yang telah dijatuhi pidana 2 tahun terhadap fakta bahwa ketiganya telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama berbulan-bulan. Bahkan, perbuatan tersebut sering dilakukan di ruang kerjanya. Ketiganya di PN Rangkas Bitung dalam sidang MKH juga terungkap bahwa ruangan yang digunakan ketiganya merupakan ruang jurusita yang sempat kosong, tetapi diisi oleh ketiganya karena ruang hakim yang tersedia saat itu di PN Rangkas Bitung penuh oleh hakim. Setelah 2 tahun menjalani masa skorsing, DA dipindahkan ke Bangka Belitung. Setelah itu, DA dimutasi ke PN Rangkas Bitung mulai awal 2022. Dalam sidang MKH juga terungkap bahwa DA beberapa kali mendapat sanksi lain karena tidak menjalankan tugas sesuai SOP sebagai hakim. Hakim DA juga ditangkap tidak kooperatif saat diperiksa oleh KY, baik dalam kasus perselingkuhan saat diperiksa di kantor KY ataupun saat diperiksa terkait kasus narkoba di BNN. Hal itu menjadi alasan yang memberatkan DA. Kesalahan saudara adalah tidak mau memberikan keterangan saat diperiksa oleh KY dalam kasus yang menjerat saudara. Padahal kesempatannya ada
dan keterangan tersebut sangat berperan sebagai dalam penilai proses pemeriksaan kasus saudara, tegas Amzulian saat memeriksa DA saat sidang MKH. Majelis MKH dipimpin oleh Amzulian Ripai bersama perwakilan anggota KY yakni M. Taufik HZ, bin Ziyad Kadafi, dan Mukti Pajar Nurdewata, sedangkan MA diwakili oleh Hakim Agung Soesilo Suharto dan Jupriyadi KY Vesti. Dan penyelesaian kasus etik melibatkan proses identifikasi masalah etika, mempertimbangkan berbagai opsi tindakan, dan memilih tindakan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Berikut penyelesaian kasus etik. 1. Identifikasi masalah etika. 2. Pertimbangan opsi tindakan. 3. Pilih tindakan yang tepat. 4. Implementasi dan evaluasi. Pertanyaan ketiga, sebutkan kode etik advokat dan dasar hukum profesi advokat. Kode etik advokat yang telah disepakati oleh asosiasi atau organisasi profesi itu dibagi dalam ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut. Kode etik yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan kepribadian penasihat hukum pada umumnya. 2. Hubungan penasihat hukum dengan kliennya. 3. Seorang penasihat hukum harus menjaga hubungan sesama teman sejawat. 4. Sikap dan tindakan penasihat hukum dalam menangani perkara dan menghadapi lawan perkara. 5. Sikap dan tingkah laku penasihat hukum kepada hukum, undang-undang, kekuasaan umum, badan peradilan, dan pejabatnya. Dan dasar hukum advokat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait profesi advokat, termasuk syarat-syarat untuk menjadi advokat, kewajiban dan hak advokat, kode etik, saksi pelanggaran, dan lain-lain. Pertanyaan yang keempat, sebutkan kode etik jaksa dan dasar hukum profesi jaksa. Kode etik jaksa. 1. Melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. 2. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis. 5. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. 7. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegak hukum. Dan 8. Mendapatkan proses pemeriksaan yang tepat, yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Dan dasar hukum profesi jaksa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur landasan hukum utama bagi kejaksaan, termasuk dalam hal pengatur profesi jaksa. Undang-undang ini mengatur berbagai hal seperti definisi jaksa, tugas dan wewenang jaksa, syarat menjadi jaksa, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian jaksa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mungkin mencakup perubahan atau penambahan dalam pengaturan profesi jaksa. Pertanyaan kelima, kita lihat di Indonesia banyak sekali profesi polisi melanggar kode etik. Sebutkan kode etik apa saja yang sering dilanggar. Beberapa kode etik profesi polisi yang sering dilanggar meliputi pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pelanggaran yang sering terjadi adalah terkait dengan korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran dalam penanganan perkara. Yang terakhir, pertanyaan keenam, sebutkan kasus di Indonesia kode etik profesi notaris dan PPAT yang sering dilanggar. Yang sering dilanggar profesi notaris dan PPAT adalah yang pertama, pemalsuan akte. Kasus ini melibatkan notaris atau PPAT yang membuat akte palsu untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Contohnya kasus yang melibatkan notaris AG yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat. 2. Pelanggaran kewenangan. Notaris atau PPAT yang bertindak di luar lingkup kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris UU JN. Contohnya, notaris yang tetap melanjutkan perbuatan akte jual beli meskipun telah ada pemberitahuan dari korban yang menyatakan tidak ingin melanjutkannya. 3. Bertindak tidak cermat dalam perbuatan akte. Notaris atau PPAT yang tidak cermat dan tidak hati-hati dalam pembuatan akte seperti yang terjadi dalam kasus saham CLM. 4. Peran ganda. Notaris yang bertindak sebagai pihak dalam akte yang dibuatnya seperti menjadi kuasa penjual atau pembeli dalam akte jual beli. 5. Melanggar larangan menjadi kuasa. Larangan ini terdapat dalam kode etik notaris yang berbunyi bahwa notaris dilarang menjadi kuasa, perwakilan, atau wakil dalam suatu perkara yang melibatkan dirinya sendiri atau keluarganya. Sekian, terima kasih.